Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tuh kan pagi-pagi udah penuh sukacita, tertawa, bergembira ya. Itulah kesukaan bagi Tuhan juga. Kalau kita pagi hari ini kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Spesial hari ini ya, Sinyen Kuaile Gong Sifatai ya, Wanseri. Pokoknya semuanya doa yang terbaik aja tahun ini, amin. Iya, semuanya ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap ucapan syukur keluar dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, pagi hari ini hidup kita adalah anugerah. Tidak bisa ada yang kita banggakan satupun, kecuali kita bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Spesial di hari Imlek, walaupun sudah lewat, namun kita bersama-sama kita mau merayakan. Bukan karena angpaunya ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena kita boleh melewati tahun sebelumnya dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Berterima kasih juga kami kepada Ibu Gembala yang sudah terus mempercayakan kami untuk melayani Tuhan pagi hari. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yes, kita mau masuk dalam penyembahan kita mau masuk hadirat Tuhan. Oh, kita boleh katakan bahwa kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus. Orang banyak memegahkan kereta, orang banyak memegahkan kuda sebagai simbol kekuatan, namun kita mau bermegah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan pujian dengan penuh iman. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Waktu yang baik, waktu yang terbaik buat kami semua. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, di Ka'bah-Mu, kami tahu semua ini karena kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Lepas keluarga kami semua Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami beribadah kepadamu, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, biarlah lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, sukacita menjadi bagian buat kami semua. Kami yakin kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka semua, layakan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka semua mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singar, baik musik, baik multimedia, baik kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat buat kami semua, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Kami yakin sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, saya ucapkan kongsi-kongsi ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Kita tahu semua karena berkat Allah yang besar, khususnya buat kami keluarga Tionghoa ya. Kita merayakan Natal, merayakan tahun baru ini, kita tahu berkat Allah tetap berlimpah buat kita semuanya. Puji Tuhan, kami serahkan. Ya, puji Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa yang Tuhan izinkan bagi hidup kita ya. Kalau hari ini kita bersama jemaat semua merayakan Imlek. Sekali lagi ya, kami semua tim pelayanan mengucapkan Sinyen Kuaile Gosi Facai San Wan Seri ya. Tuhan berkati semua berlimpah-limpah. Karena saya lihat di sini semuanya merah membara ya. Wow, luar biasa semangat jemaat Gria 50. Keadaan di luar boleh tidak baik, namun kita boleh bersyukur ada di rumah Tuhan. Dan keadaan kita akan baik-baik saja, karena Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Haleluya. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kayaknya pada merasakan kedinginan atau gimana ya. Iya semuanya. Yuk semuanya merayakan Imlek. Ya, kenapa? Pasti handphonenya juga merek Cina juga. Jadi semuanya Imlek handphonenya soalnya Cina ya. Ucapkan kiri kanan, Tuhan Yesus ya sayang kamu. Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati ya. Tuhan berikan nyanyian baru untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian. Tuhan memberikan nyanyian yang baru. Amin. Haleluya. Amin. Yesus sayang semuanya. Dia mengasihi kita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru.
cinta kamu dan Yesus cinta semuanya. Tapi pujian ini sepertinya biasa saja. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi, luar biasa kasih Tuhan. Jadi Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Gak tahu ketunjuk kemana itu ya. Tunjuk, Pak. Ya pandang-pandangan boleh sayangku dengan penuh kasih ya, oke? Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. adalah Tuhan yang hebat. Dia terlalu ajaib. Pokoknya kita harus bersyukur karena Tuhan the best bagi kita. Amin. Haleluya. Angkat pujian. Pujian Hana. Katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampu mengubah air menjadi
spesial untuk Imlek bagi keturunan Tionghoa. Mungkin yang bukan keturunan Tionghoa pun, karena sekali lagi saya bilang HP-nya merek Cina, jadi boleh maju, yang penting memuji Tuhan ya. Oke. Selamat tahun baru itu kami etnis Tionghoa mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Ini kami sebagai keturunan Tionghoa memberi angpau untuk tante ibu gembala kami yang kita kasihi dan cintai. Kami mohon tante tante terima dari etnis orang Tionghoa. Puji Tuhan.
yang dapat berkat sama dede ibu gembala ya, yang banyak angpau. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik bagi kita ya. Keturunan Tionghoa semuanya lembut-lembut ya. Nyanyinya juga lembek-lembek gitu kata orang Batak ya, lembek-lembek. Iya, iya. Cuman satu di sini yang campuran, guru Pasaribu, jadi agak meledak-meledak gitu ya. Ada semangat gitu. Seperti tahun kuda api ini katanya, kita harus lebih semangat lagi, harus lebih kuat lagi dalam Tuhan. Ya, itulah tujuan kita untuk memasuki tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ulang semua berdiri, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang Maha Kasih itu akan terus ya, yang kita percaya, firman-Nya yang digenapi di dalam kita. Kepada Tuhan kita percaya, kita tidak perlu takut ya. Keadaan dunia sangat tidak menjanjikan, sangat-sangat tambah hari tambah jahat ya. Namun kita percaya, kita harus selalu bersyukur kita memiliki Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya. Dalam segala keadaan kita, dalam segala kelemahan kita, ucapan syukur harus keluar dari hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap hatiku bersyukur. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Tuhan. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah Kau berikan bagi
Mungkin keadaan keluargamu sedang hancur, tidak ada jalan keluar. Mungkin anak-anakmu mengecewakan engkau, orang tua. Tuhan yang akan memulihkan hidupmu. Sekalipun suami istri dia tidak mengerti hati kita, tetapkan hati kita untuk selalu bersyukur, karena kita memiliki Tuhan yang terbaik. Angkat tangan kita dan katakan kepada Tuhan, Bapa di dalam surga, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Bagi setiap jiwa yang ada di rumahmu ini Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Oleh karena kuasa, oleh kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh melewati tahun-tahun ini Tuhan. Kami boleh Tuhan melewati tahun ini juga Tuhan. Itu semua
semua karena kemurahan bagi kami yang selalu menyertai setiap hidup kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam keadaan apapun. Tuhan yang selalu menyertai kami. Ini semua kemurahan bagi kami. Biarkanlah kami boleh sujud di bawah kaki salib Tuhan, agar kami boleh merenungkan dengan dalam dengan setiap kebenaran firman-Mu yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik dalam setiap kehidupan. Engkau sangat baik Tuhan bagi kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, sebentar juga kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah tutup bungkus kami Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran ini Tuhan boleh terungkap melalui hamba-Mu yang sebentar kami akan mendengarkan Tuhan. Buka setiap hati kami, buka hati kami dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan Yesus layak untuk selalu mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang sebentar juga kami Tuhan akan memberikan korban persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat korban persembahan itu boleh hati-Mu dimuliakan di tempat Tuhan yang selalu kami banggakan, karena oleh nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus dan kami. Terima kasih atas kebaikan. Di atas segalanya Bapa di dalam surga, ampuni kami dalam setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Biarlah kami beroleh pengampunan daripada Engkau, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita berada dalam rumah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Bahkan dari suasananya kita luar biasa sukacita kita. Amin. Dari seragam, dari pakaian itu wah luar biasa. Sekalian merayakan ini. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru khusus bagi keluarga tante dan juga seluruh sidang jemaat yang merayakan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Tahun lambangnya kuda ya. Kuda adalah satu kekuatan. Dalam Alkitab juga kuda itu kekuatan dunia. Ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kekuatan kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, kita akan baca ayat 7 dan ayat 8. Kita akan baca bersama-sama firman Allah demikian. 2, 3. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mendapatkan berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ada dua macam tumbuhan. Kalau kita baca ini, ada dua macam tumbuhan yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah tumbuhan yang berguna, ya. Tumbuhan yang berguna, dan yang kedua adalah tumbuhan duri yang tidak berguna. Yang pertama dikatakan bahwa
tumbuhan atau tanah yang menghisap air, maka tanah itu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Dia akan bertumbuh subur sehingga yang mengerjakannya itu akan mendapat hasil atau berkat dari Allah. Itu tumbuhan yang berguna, menghasilkan. Tapi yang kedua adalah tumbuhan yang tidak berguna atau tidak menghasilkan. Dikatakan semak duri dan rumput duri tidaklah berguna, sudah dekat dan pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa mengapa muncul lalang atau duri setiap kali ada tumbuhan yang ditanam oleh petani atau saudara saya. Tumbuhan-tumbuhan yang baik itu pasti akan disertai oleh lalang atau duri. Ya. Kita lihat bahwa lalang atau duri ini hanya menghalangi pertumbuhan daripada tumbuhan yang sebenarnya, katakanlah gandum, ya, atau tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan. Dan kita lihat bahwa siapa yang menabur lalang? Yang menabur lalang adalah musuh atau si perusak. Ya. Dikatakan siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Amin. Musuh kita adalah iblis. Jadi hati-hati dalam pertumbuhan iman kita. Dikatakan kita harus waspada. Dalam pertumbuhan iman kita harus berhati-hati. Jangan sampai dalam pertumbuhan iman kita ada yang merusak. Ya. Karena dikatakan bahwa dalam pertumbuhan iman ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak melulu hanya berkata kita bertumbuh dalam kasih atau kita suka memberi dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu waspada dan hati-hati dalam kita mengiring Tuhan. Bahkan semakin dalam kita mengenal kepada Tuhan, maka kita harus waspada. Karena si perusak ini atau iblis, dia mau menggagalkan perjalanan iman kita atau pertumbuhan iman saudara saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa bagaimana dengan iman saudara dan saya. Semenjak kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dikatakan Tuhan mau supaya kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Dia mau supaya iman kita bertumbuh. Kita berakar, semakin dalam akar iman kita dalam kebenaran firman Allah, maka iman itu akan terus bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Saat ini kita hidup di ladangnya Tuhan. Amin. Kita sedang mengiring Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Apa tindakan kita ketika kita menghadapi lalang dan duri? Lalang dan duri ini fungsinya dia hanya merusak gandum yang bertumbuh. Dia menghimpit, ya, sehingga gandum itu tidak lebih tinggi daripada duri dan lalang. Dia hanya menjadi penghalang supaya gandum atau tanaman tumbuhan yang kita tanam dia tidak bertumbuh dengan normal. Nah, itulah sebabnya lalang dan duri ini dikatakan bahwa dia harus dicabut, ya. Dan satu saat dia akan menjadi kering dan tinggal tunggu waktunya dia akan dibuang dan dibakar. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita lihat bahwa Rasul Paulus ketika dia menasihati jemaat yang ada di Kolose,
Dia katakan bahwa dia berdoa kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka bertumbuh iman mereka kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus, dia diurapi oleh Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan. Sebelum dia mengirim surat ke jemaat yang ada di Kolose, dia tahu bahwa ada saja yang menghalangi pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Itu sebabnya dikatakan selain dia mengirim surat menasihati kepada jemaat yang ada di Kolose, dia katakan juga dia berdoa kepada Allah supaya jemaat di Kolose ini mereka bisa diberikan hikmat, ya, supaya mereka diberikan pengetahuan yang benar tentang Allah itu sendiri yang mereka sembah, supaya mereka tidak terpengaruh dengan situasi keadaan yang seolah-olah mereka anak Tuhan, tetapi justru akan mempengaruhi mereka supaya iman mereka tidak akan bertumbuh. Coba kita lihat, ketika gandum itu sudah ditanam dan dia bertumbuh, maka lalang pun dia akan bertumbuh. Kalau kita tidak peka, maka daunnya pun hampir sama, saudara. Hampir sama, gandum dan lalang. Kalau kita tidak atau jarang melihat, maka kita tidak akan bisa membedakan mana gandum, mana lalang. Nah, demikian juga dalam kita mengiring Tuhan, dikatakan bahwa ada saja penghalang di dalam kehidupan rohani kita dalam kita mengiring Tuhan. Dikatakan bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis dia suka menyamar, dia suka memakai oknum-oknum tertentu, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi dikatakan bahwa Rasul Paulus dia berdoa supaya jemaat di Kolose mereka melek mata rohani mereka, supaya mereka mengenal dengan benar siapa Tuhan yang mereka sembah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Kolose 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10, dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini doa daripada Rasul Paulus. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dikatakan bahwa jemaat Kolose biar mereka mengenal dengan benar Allah yang mereka sembah, ya. Supaya apa? Supaya dikatakan bahwa hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Amin. Saya berkata kepada jemaat pada saat ini, apakah saudara sudah layak di hadapan Tuhan? Apa kita sudah berlayak di hadapan Tuhan? Kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Amin. Jangan terlalu ragu, saudara. Ya. Kita sudah dilayakkan oleh Allah lewat penebusan Yesus di kayu salib. Amin. Kita sudah layak, dilayakkan, ya. Karena apa? Karena lewat salib Kristus, maka dosa kita sudah diampuni. Jadi kita layak, ya. Dan kita berkenan kepada Tuhan karena lewat salib Kristus, kematian Yesus Kristus, maka tirai Allah sudah terbelah, sehingga kita bisa langsung berkomunikasi, bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Jadi kalau kita ditanya seperti ini, jangan ragu-ragu. Amin. Kita dilayakkan oleh Allah pagi hari ini. Untuk apa? Untuk kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Ini iman kita. Karena salib Kristus itu mengubah segala sesuatu. Salib Kristus itu sudah menyelamatkan kita, tetapi sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan sehingga kita bersorak memuji Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap doa-doa kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu langsung naik dalam hadirat Tuhan tanpa sekat lagi. Jadi kita akan berkenan kepada Tuhan. Dikatakan kita dilayakkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sini kita lihat bahwa kehidupan kita harus mengenal lebih dalam, ya. Karena itu akan mengandung pertumbuhan rohani kita. Sehingga dikatakan bahwa kita akan memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Amin. Saudara sudah memberi buah. Saudara sudah bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu memberi buah. Amin. Semakin kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka kita sedang memberi buah. Apalagi jiwa itu sampai dia diselamatkan, dibawa kepada Tuhan, dia bertobat, kita sedang memberi buah kepada Tuhan. Amin. Bawa jiwa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa kita memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu kita sedang memberi buah. Amin. Jangan setengah-setengah melayani Tuhan. Harus dengan segenap hati kita, sehingga itu kita memberi buah, ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan senangi. Kita bawa jiwa-jiwa pada Tuhan, dan kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Amin. Kita sedang memberi buah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa serta bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan benar artinya bahwa kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita hidup intim dengan Tuhan, ya. Dan kita dikatakan kita harus hidup taat kepada Tuhan. Apa yang difirmankan, apa yang dia katakan, kita harus taat dan melakukan. Jadi bukan, firman itu bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita melakukan dengan penuh ketaatan, ya. Sehingga di situ dikatakan kita akan semakin mengenal Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Kita melakukan firman Allah dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, maka kita mengenal siapa Yesus Kristus itu dalam hidup saudara saya. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, jadi pentingnya di dalam kita mengenal dan bertumbuh iman kita di dalam kebenaran itu sendiri, ya. Supaya apa? Supaya kita dikatakan bahwa kita masuk dalam perhentian Allah, ya. Kalau zaman dulu Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, perhentian. Walaupun mereka bertahun-tahun mereka mengelilingi padang gurun, tetapi tetap satu saat ada perhentian, yaitu tanah Kanaan. Di akhir zaman ini dikatakan bahwa dalam kita melayani Tuhan, maka ada satu perhentian, ya. Jadi walaupun sekarang memang kita capek dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya, kita harus meninggalkan kesibukan kita, harus mengutamakan ibadat melayani Tuhan. Tetapi firman Allah katakan bahwa satu saat kita akan masuk dalam perhentian Allah. Allah juga dikatakan selama dia menciptakan, dia bekerja selama 6 hari, menciptakan langit dan bumi, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi hari yang ke-7 dia beristirahat. Nah,
kehidupan kita dikatakan bahwa di akhir zaman, setiap jerlah kita, maka ada saatnya kita akan beristirahat, yaitu janji Tuhan kita disediakan langit baru dan bumi baru, atau surga yang kekal. Amin. Amin. Kita beristirahat. Dan dikatakan bahwa itu sebabnya kita harus bertumbuh, kita harus melakukan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Karena bahayanya kalau kita tidak bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk dalam pengertiannya masih berlaku. Ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan yang sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa bahaya kalau iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa jangan sampai kita ketinggalan, tidak masuk dalam hari perhentian. Kita lihat bahwa ada 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijak ketika mereka menantikan mempelai laki-laki, dia datang pada tengah malam. Karena mereka bijak, dikatakan sebelum mempelai datang mereka sudah mempersiapkan lampunya dan minyak. Tetapi 5 anak darah yang bodoh dikatakan bahwa mereka punya lampu, punya obor, tetapi tidak ada minyak. Ketika mempelai datang pada tengah malam, mereka tidak punya persiapan. Akhirnya yang masuk dalam perjamuan kawin adalah 5 anak darah yang bijaksana. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dan mereka diizinkan masuk dalam pernikahan mempelai laki-laki. Tetapi 5 anak darah yang bodoh, mereka tidak ada persiapan. Artinya bahwa mereka tidak akan masuk dalam perhentian. Mereka tidak masuk dalam perkawinan mempelai laki-laki, karena mereka tidak mempersiapkan lampu dan minyaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa jangan sampai terjadi seperti dalam Ibrani pasal 4 ayat 2. Dikatakan mereka mendengarkan firman sama seperti kita, tetapi firman yang mereka dengarkan itu diabaikan. Mereka dengar firman tetapi tidak melakukan firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang ada di ruangan ini, kita semua mendengarkan firman. Amin. Kita fokus kepada firman. Tetapi firman itu kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga ketika iman kita bertumbuh, maka dikatakan ketika waktunya datang, waktu perhentian Allah itu datang, maka saudara saya tidak ketinggalan. Amin. Kita akan masuk dalam perhentian yang kekal yang Allah sudah sediakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dikatakan bahwa orang yang tidak bertumbuh, mereka dengar firman tetapi tidak melakukan. Firman itu tidak berguna bagi mereka karena tidak melakukan. Itu sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka tidak ada persiapan. Mereka tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Mereka tidak melakukan apa yang Allah katakan.
sehingga iman mereka tidak ada pertumbuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan supaya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau berusaha hidup kita. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan dari tahun berapa kita menjadi anak Tuhan. Saudara yang tahu, sampai nanti Yesus datang pada kali yang kedua, apakah kita akan masuk dalam hari perhentian itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan itu kita harus kerjakan, kita harus berusaha, ya. Supaya dikatakan firman Allah, kita mengenal dengan benar kebenaran firman Allah itu. Firman Allah itu akan membentuk setiap karakter sifat kita. Dia akan merubah kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika firman Allah kita dengar, maka firman Allah itu akan membersihkan, menyucikan kehidupan saudara saya. Karena firman Allah itu seperti air, dia mengalir dan menyucikan, membersihkan kehidupan kita orang yang percaya pada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya supaya kita tidak ketinggalan masuk dalam perhentian Allah yang kudus itu, yaitu kita perlu menumbuhkan firman Allah dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan hidup kita, hati kita, sehingga setiap firman Allah yang datang, firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita baca, dikatakan itu akan menjadi berguna. Dia akan menyirami setiap tanah hati kita yang baik, sehingga dia akan bertumbuh di dalam hati kita, sehingga iman kita terus akan bertumbuh subur di dalam Tuhan. Iman kita semakin berakar dan kita akan semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11, Ibrani pasal 4 ayat ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi yang pertama ini dikatakan bahwa kita harus berusaha, ya. Hari-hari ini kita harus berusaha, apalagi kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan ikut-ikutan lagi, ya. Tapi harus, kita sudah setia, tapi semakin setia. Kita sudah sungguh-sungguh, tetapi semakin bersungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Waktu yang sisa ini bukan main-main lagi bagi Tuhan, tetapi Dia mau supaya kita terus lebih mengenal, lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus. Kita mau berusaha supaya kita masuk dalam perhentian yang kudus yang Allah sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa jangan lagi kita mengikuti atau jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Artinya kalau firman itu masuk dalam hati kita dan dia bertumbuh, maka dikatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang taat dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang penurut akan firman Allah. Sebenarnya firman Allah katakan jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak taat. Banyak sekarang dikatakan orang Kristen, tetapi Kristen KTP doang, atau orang Kristen Natalan. Jadi tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan mereka. Yang penting saya sudah Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Hanya sekedar saja. Mereka tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam kebenaran itu sendiri.
Dan firman Allah katakan bahwa jangan kita mengikuti contoh yang orang-orang yang tidak taat. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat menurut akan kebenaran firman Allah. Amin. Dia mau supaya kita terus bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita usahakan. Coba kita baca lagi Ibrani 4 ayat yang ke 12 sampai 13. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi kalau kita berusaha bagaimana supaya firman itu masuk dalam kehidupan kita, hari-hari ini kita butuh kebenaran firman Allah di dalam hidup saudara saya. Karena tanpa kebenaran firman Allah, banyak sekarang menjadi penyesat. Ya. Kalau dulu kita masih berkata, oh penyesat nanti ada di akhir zaman. Sekarang kita sudah hidup di akhir zaman. Dan kesesatan itu bisa lewat HP. Ya. Bisa lewat HP. Banyak penyesatan hari-hari ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita harus ambil kebenaran firman Allah. Sebanyak mungkin kita harus makan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita hidup dan tinggal dalam kebenaran firman Allah, maka itu akan menjadi kekuatan kita. Amin. Banyak penyesatan. Tapi kalau saudara punya kebenaran firman Allah, maka segala sesuatu saudara akan ambil firman Allah itu sebagai barometer. Kita dengar di sana begini, jangan saudara langsung percaya, tapi kita ambil firman Allah. Ini benar apa enggak? Amin. Jadi kalau kita punya kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah ikut terpengaruh kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan firman Allah katakan bahwa kita harus merindukan firman Allah itu masuk di dalam hidup kita. Karena firman Allah itu dikatakan bahwa dia kuat dan tajam. Dia seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan sumsum dan tulang. Jadi kalau kita punya firman Allah, maka firman Allah itu akan melindungi kita. Firman Allah itu akan menuntun kehidupan kita supaya jalan kita tidak pernah tersesat. Dan firman Allah itu dikatakan bahwa dia akan masuk sampai ke dalam hati kita. Dia akan melindungi kehidupan saudara saya. Dan juga ketika firman Allah masuk dalam hidup kita, maka dia mampu memisahkan ikatan-ikatan dunia yang ada dalam kehidupan saudara saya. Dia akan pisahkan. Amin. Kehidupan-kehidupan dunia yang masih melekat di dalam kehidupan kita, dia akan pisahkan. Sehingga kita akan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kita akan hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Kita dipisahkan dari karakter-karakter dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu firman pedang yang bermata dua, begitu tajam. Dia akan menyucikan. Ketika firman Allah itu masuk, dia akan menyucikan kehidupan kita. Dia bisa memilah-milah mana hal-hal dunia itu akan tersingkir. Dan dia akan menyucikan, menguduskan kehidupan saudara saya. Amin. Supaya apa? Supaya dikatakan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Satu saat kita yakin kita akan menjadi sama seperti Yesus, sempurna adanya. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada dosa kecil yang kita lakukan, itu kecil, dosa kecil, itu sudah biasa. Tetapi Tuhan mau, kita mau terus berubah. Amin. Berubah.
yang bisa merubah kehidupan kita orang yang percaya pada Tuhan hanya firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Ketika firman Allah itu masuk di dalam hidup kita, maka dia bisa memisahkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, hal-hal kedagingan, hal-hal keduniawian. Dia akan pisahkan dari diri kita, sehingga hidup kita ini dikatakan akan berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Kenapa selama ini hidup kita merasa berkenan kepada Tuhan? Karena mungkin masih ada keterikatan dosa. Ya. Ada ikatan-ikatan yang lain yang membuat kita tidak layak kepada Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Allah, kita mau berusaha ambil firman Allah. Ya. Saudara tidak bisa menyucikan diri saudara sendiri, tetapi hanya firman dan kuasa Roh Kudus. Ketika firman itu masuk, maka dia mampu menyucikan kita, menguduskan kita. Karena kita akan dibawa dalam kesempurnaan gereja Tuhan di akhir jalan. Kita akan baca ayat yang ke-13, Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan, apalagi di akhir zaman. Hal-hal apa yang kita sudah perbuat dikatakan bahwa bagi Tuhan kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Apa yang kita sudah lakukan. Itu sebabnya dikatakan saat ini, kalau ada dosa yang kita sudah lakukan, sadar atau tidak sadar, saat ini kita berusaha ambil firman Allah. Amin. Ambil firman Allah, rindukan terus firman Allah masuk dalam hati kita, dan dia akan memisahkan setiap hal-hal dosa yang tidak berkenan pada Tuhan, hal-hal yang mengikat kehidupan kita, keduniawian yang mengikat kehidupan kita. Dia akan pisahkan, sehingga hidup kita akan menjadi kudus dan suci, dan kita terus dilayakkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam perhentian yang kudus yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua merindukan langit baru, surga yang kekal dalam hidup ini. Amin. Jadi kalau kita berbicara langit baru atau surga, biasa orang sudah konotasi udah mau meninggal. Ya, enggak juga. Karena nanti ketika Yesus datang pada kali kedua, firman Allah katakan bahwa bukan semua orang meninggal, tetapi ada yang menyongsong langsung, melihat langsung kedatangan Tuhan. Asal kita hidup dalam kebenaran firman Allah, kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita hidup di dalam firman itu sendiri, maka hidup kita akan terus diperbaharui. Setiap karakter-karakter yang tidak berkenan pada Tuhan, dia akan bentuk kita, dia akan menyucikan kehidupan kita, dan kita akan semakin dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan kita layak untuk masuk dalam perhentian Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita sudah mendengarkan firman Allah. Firman Allah katakan, kalau kita sudah mendengar firman Allah, jangan kita mengeraskan hati. Amin. Saudara baca di dalam Ibrani 4 ayat ke-7. Ibrani pasal 4 ayat ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Amin. Saudara sudah dengar firman? Saudara sudah dengar firman? Jangan mengeraskan hati kita. Amin. Tapi firman Allah katakan tadi, firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Kita mau berusaha supaya firman Allah itu masuk dalam hati kita. Amin. Dia akan membentuk karakter yang baik,
karakter yang berkenan kepada Tuhan, karakter yang diinginkan oleh Tuhan, bukan keinginan kita. Itu sebabnya mari kita mau buka hati buat Yesus. Kita mau buka hati buat firman Allah. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran saudara saya. Kalau dia bekerja dalam kehidupan kita, kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi pekerjaan Allah. Itu sebabnya kalau firman dan Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, firman katakan kita tinggal berserah kepada Tuhan, jangan mengeraskan hati. Amin. Berserah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan masuklah, tinggallah dalam kehidupan saya, proses kehidupan saya, bentuk kehidupan saya menurut kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Dan kita sambung nanti dengan pujian hatiku percaya. Firman-Mu berkata. Senang kita hadir dari semua. Kita sudah mendengarkan firman Allah pada siang hari ini. Kita mau renungkan firman Allah yang kita sudah dengarkan. Dikatakan bahwa kita harus berusaha hari-hari ini supaya hati pikiran kita penuh dengan kebenaran firman Allah. Dan hanya kebenaran firman Allah yang akan membentuk karakter sifat kita, supaya hidup kita terus berkenan, dilayakkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam perhentiannya yang suci dan kudus. Puji Tuhan. Kata Kau besertaku, maka buat dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Berserah kepada Tuhan pada siang hari ini. Izinkan firman Allah menguasai hati pikiranmu, supaya hati dan pikiran kita disucikan, dikuduskan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Biarlah firman Allah membentuk hati pikiran saudara saya. Siang hari ini kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan,
bekerja dalam kehidupan. Katakan kepada Tuhan, bentuklah hati saya, bentuklah hidup saya menurut kehendak-Mu. Karena saya mau masuk dalam perhentian Allah yang kudus, itu surga yang kekal. Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia selama ini. Sudah berapa lama saudara mengiring kepada Tuhan? Dan saat ini mungkin saudara merasa tidak berlayak di hadapan Tuhan, karena masih ada dosa mungkin yang melekat di dalam hatimu. Masih ada ikatan-ikatan dunia yang melekat di dalam kehidupan saudara. Mari kita mau berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Allah akan membentuk kehidupan. Firman Allah yang suci dan kudus akan membentuk kehidupan rohani kita, supaya kita terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita akan disempurnakan. Terima kasih Bapak. Bekerja melalui kudus, Engkau melawat setiap umat-Mu. Lawat umat-Mu, Engkau mengasihi mereka, biar jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pertolongan. Pertolongan-Mu di depan maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami pada siang hari di hadapan Tuhan. Tandanya kami berserah kepadamu Tuhan, supaya kuasa-Mu yang besar akan bekerja dalam kehidupan kami, supaya kuasa firman dan Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk memperbaharui setiap karakter hidup kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Engkau perbaharui kami, Engkau sucikan kehidupan kami, supaya setiap kali kami datang kepadamu, kami terus dilayakkan oleh Tuhan, dan kami layak masuk dalam perhentian yang kudus, masuk dalam surga yang kekal yang Kau sudah janjikan dalam kehidupan kami. Engkau jamah, Engkau lawati umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau terus menyucikan, menguduskan kehidupan mereka, supaya mereka hidup terus dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau terus melayakkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Engkau berkati terus seluruh dan jemaat Tuhan yang ada tempat ini. Biarlah semangat api Roh Kudus ada bagi mereka Tuhan, dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan sudah dipercayakan, biar mereka semakin bersungguh-sungguh, bahkan semakin tulus melayani pekerjaan-Mu, sehingga ada mahkota yang kekal yang Kau sudah janjikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Dan juga Tuhan, Engkau berkati juga sebentar umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Bahkan acara berikutnya hamba serahkan ke dalam tangan Kuasa. Berkati semua acara ini, dan nama Allah dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin dalam ibadah ini. Terima kasih, semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita sebagai ucapan syukur kita. Dan nanti doa penutup oleh Bapak Pendeta Jen Malete. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang disediakan bagimu. surga, buat kuasa-Mu yang ajaib, yang terus bekerja dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan yang ada. Engkau sudah berfirman bagi kami, sepanjang acara Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memberikan berkat-berkat surgawi bagi kami semua, sehingga Tuhan kami terus diteguhkan, dikuatkan terus iman percaya kami. Kami semakin berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin butuh kebenaran firman Allah. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah keluarga rumah tangga umat-umat Tuhan yang ada. Engkau juga adalah usaha pekerjaan mereka. Engkau berikan keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati juga Tuhan kegiatan sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan tolong supaya kegiatan-kegiatan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, Tuhan biar mereka semakin bersemangat, mereka semakin punya api Pantekosta untuk mengiring melayan Engkau Tuhan, sehingga jiwa-jiwa semakin hari semakin bertambah-tambah di GPDI Gria 50 ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk umat-umat-Mu yang berulang tahun. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan. Di bulan ini Engkau sudah tambahkan umur setahun dalam kehidupan mereka. Engkau sudah Tuhan menolong mereka di tahun yang lalu. Mereka boleh melihat pertolongan Allah, mereka boleh melihat campur tangan Allah, mereka boleh melihat kuasa mujizat-Mu. Hamba-Mu serahkan juga Tuhan, oh Tuhan, tahun kedua yang berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang senantiasa Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam segala hal, agar supaya kehidupan mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin diberkati oleh Tuhan. Engkau semakin pakai mereka untuk menjadi berkat Allah dimanapun mereka berada. Berkati dalam keluarga rumah tangga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang ada Tuhan, tolong Engkau berkati Tuhan di masa tuanya. Engkau gendong dia Tuhan. Oh Tuhan, dia adalah hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai dia dengan hikmat marifat Allah, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Tuhan, membimbing jemaat-jemaat Tuhan yang ada, supaya semakin hari jemaat Tuhan yang ada, mereka semakin hidup dalam kebenaran firman-Mu, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Allah Kudus. Demikian juga Tuhan, apapun yang mereka rencanakan ke depan untuk kemajuan Tuhan gereja tempat ini, Engkau buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar supaya Tuhan jemaat tempat ini, bahkan hamba-Mu boleh melihat campur tangan Allah, boleh melihat kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, setiap yang datang, yang sudah beribadah mengutamakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, tidak terlewati berkat-berkat surgawi. Ketika mereka kembali dari tempat ini, mereka akan membawa damai, sukacita, ketenangan, dan berkat kuasa mujizat-Mu ada bagi mereka. Sehingga Tuhan, dimanapun Engkau sudah tempatkan mereka, jadikan mereka saluran berkat Allah, jadikan kehidupan mereka, oh Tuhan, membawa, oh Tuhan, saksi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Itu sebabnya sedang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali, terimalah berkat anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan pentaran Allah Roh Kudus akan memimpin menyertai kita semua mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah minggu ini. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji Tuhan, saya Pendeta Jenny Palendeng, penuh sukacita beribadah di GPDI Jemaat Gereja 50 Medland Tambun, Cibitung. Lewat firman Tuhan, biar jemaat GPDI Gereja 50 mereka boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.